Semangat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa kembali bertatap muka. Nah, kalau pada pertemuan yang terakhir kita sudah melihat tentang badan usaha, di mana badan usaha itu terdiri dari badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta. Badan usaha milik negara ada dibagi tiga, badan usaha yang disebut dengan perusahaan jawatan, yang kedua perusahaan umum, yang ketiga perusahaan terbatas. Sedangkan badan usaha milik swasta bagi atas 4, 1 perusahaan perseorangan atau PO, yang kedua firma atau FA, yang ketiga komanditer atau CP, yang keempat perusahaan terbatas atau PT. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-9, yaitu tentang koperasi. Nah, dalam pembelajaran koperasi ini, inilah nanti materi yang akan kita bahas di situ. Pengertian koperasi, sejarah perkembangan koperasi, asas dan landasan koperasi, tujuan koperasi, ciri-ciri koperasi, prinsip koperasi, fungsi dan peran koperasi, jenis usaha koperasi, pengelolaan koperasi, perangkat organisasi koperasi, sumber permodalan koperasi, sisa hasil usaha koperasi, prosedur pendirian koperasi, tahap pendirian koperasi, simulasi pendirian koperasi, dan koperasi sekolah. Untuk ini boleh kamu nggak usah catat ini ya, boleh nggak usah dicatat karena ini hanya merupakan sub-sub dari bagian dari koperasi ini. Jadi yang selanjutnya aja nanti boleh kamu catat. Nah, kita mulai anakku dengan pengertian koperasi. Koperasi, ada yang sudah tahu kira-kira apa itu koperasi? Bukan kemungkinan lagi, pasti di SMP juga sudah dipelajari ya tentang koperasi, tapi mungkin sudah lupa ya. Oke, kata koperasi itu berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, co dan operation. Co artinya bersama, operation artinya usaha. Jadi kalau kita gabungkan cooperation berarti usaha bersama. Tahu kan usaha bersama? Usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Namun di sini menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25/1992 tentang koperasi, katanya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas berdasarkan, ini ada berdasarkan ya, berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Sekali lagi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang. Jadi boleh orang pribadi atau badan hukum koperasi. Badan hukum koperasi berarti dia sudah berbentuk lembaga dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Jadi prinsip koperasi itu ada beberapa, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Ingat, tambahkan di sini berdasarkannya. Oke, sekali lagi kita hafal. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Dihafal beberapa kali pasti bisa. Nah, pengertian koperasi ini nanti kemungkinan besar akan ada dalam ulangan kita, jadi tolong dihafal. Kalau pengertian menurut undang-undang itu tidak boleh hilang satu kata pun, jadi nggak boleh hilang tambah dasarnya hilang atau apa. Itulah menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25/1992. Sedangkan di sini menurut Bapak Koperasi Muhammad Hatta, jadi ingat Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta. Masih ingat siapa Muhammad Hatta itu? Wakil Presiden Republik Indonesia. Koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan
atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Jadi menurut Muhammad Hatta, koperasi itu adalah usaha bersama. Jadi sekali lagi usaha bersama itu tadi berasal dari kata code and operation. Usaha bersama untuk memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi. Artinya usaha yang dilakukan secara bersama-sama itu bisa meningkatkan taraf hidup, taraf ekonomi, memperbaiki kehidupan ekonomi dari masyarakat yang melakukan usaha bersama tadi. Berlandaskan ajas tolong menolong. Berarti dalam kehidupan koperasi itu harus ada yang namanya tolong menolong. Yang satu membutuhkan, yang satu punya kebutuhan, yang lain berlebih kebutuhannya. Nah, boleh bergabung menjadi satu, yang berlebih dan yang kekurangan bergabung menjadi satu, membentuk usaha bersama. Nah, di sanalah mereka berbagi. Itu yang namanya tolong menolong. Menurut Arifinal Caniago, dia mengatakan koperasi itu adalah sebagai perkumpulan, sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama. Nah, tetap ada bekerja sama atau usaha bersama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha. Jadi tetap intinya bekerja bersama atau usaha bersama yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Jadi intinya sama, hanya kalimatnya berbeda ya. Menurut Munner adalah organisasi berdasarkan tolong menolong. Nah, intinya tolong menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Urus niaga berarti bisnis. Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi. Berbeda dengan ajas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Ini agak lain sedikit. Dia mengatakan meningkatkan urusan ekonomi. Sebenarnya sama, hanya dikatakan berbeda dengan ajas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Jadi tetap dia merupakan usaha bersama. Hanya usaha bersamanya nampak jelas pada Undang-Undang Koperasi Nomor 25 1992 menurut Muhammad Hatta dan menurut Arifinal Caniago. Nah, itu ya anakku, ingat ya, co dan operation. Co bersama, operation bekerja atau usaha. Nah, kita lanjut anakku dengan sejarah perkembangan koperasi. Sejarah perkembangan koperasi. Kita mulai dengan sejarah perkembangan koperasi di dunia. Nanti di Indonesia belakangan. Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen yang pertama kali diterapkan pada usaha pemintalan kapas. Itu di New Lanark, Skotlandia sekitar 1890. Seiring dengan itu, William King mendirikan koran yang berjudul The Cooperator. Berasal dari kooperasi. Kata kooperator, kooperasi. Ornya mengatakan orangnya. Jadi untuk mendukung gagasan Robert Owen, si William King membuat koran judulnya The Cooperator untuk mempromosikan pemikiran si Owen. Nah, itu dia. Jadi William mendukung apa yang dibuka si Robert Owen. Koperasi juga berkembang di kota Rockdale, Inggris 1844. Didirikanlah koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi kebutuhan sehari-hari. Awalnya adalah menyediakan kebutuhan sehari-hari. Sampai modalnya berkembang, mereka memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Jadi bukan hanya menyediakan barang-barang konsumsi kebutuhan sendiri, bahkan mereka bisa membuat sendiri di koperasi tadi. Itulah hebatnya. 1851 koperasi tersebut dapat mendirikan pabrik. Nah, bukan hanya sekedar membuat barang sendiri, bahkan mereka sudah mendirikan pabrik. Nah, kalau mendirikan pabrik berarti usaha memproduksi barang itu sudah secara besar-besaran. Dan bahkan katanya mendirikan perumahan. Untuk siapa? Bagi para anggotanya. Jadi lebih dalam lagi manfaat dari koperasi yang mereka dirikan itu. Bukan hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari, tapi memproduksi sendiri barang itu dalam jumlah yang kecil tentunya masih. Lebih besar lagi mendirikan pabrik, dan lebih hebat lagi mendirikan perumahan bagi para anggotanya. Jadi betul-betul tujuan didirikannya koperasi itu adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Oke, nah saat itu juga berkembang koperasi yang menggunakan prinsip yang sama di Inggris. Namanya koperasi simpan pinjam. Ini dihususkan untuk kaum buruh. Kenapa hanya kaum buruh? Karena pada saat itu gaji kaum buruh masih di bawah normal. Artinya gaji mereka belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dengan dibentuknya koperasi simpan pinjam, para kaum buruh yang kekurangan bisa meminjam dari koperasi simpan pinjam tadi. Kira-kira begitu maksud mereka. Dan 1852 oleh Franz Schulz Delitzsch. Sedang itu tadi oleh Franz Schulz Delitzsch yang mendirikan koperasi simpan pinjam untuk kaum buruh. Sedangkan untuk kaum petani 1864 oleh Friedrich Wilhelm Rapiesen. Jadi yang memberikan perhatian untuk kaum buruh si Franz Schulz Delitzsch, yang memberikan perhatian untuk kaum petani Friedrich Wilhelm Rapiesen, atau sering sekali disingkat dengan Rapiesen. Sedangkan di Prancis dikembangkan oleh Louis Blanc dengan mendirikan koperasi produksi. Diingat ya anakku, masing-masing kotanya, namanya, nama orangnya yang mendirikan dan nama koperasinya. Louis Blanc mendirikan koperasi produksi sekitar 1884. Saat ini koperasi telah menyebar di seluruh dunia. Lembaga koperasi di dunia yang bernama International Cooperative Alliance atau ICA yang didirikan pada tahun 1895. Sejak Januari 2014 tercatat ada 94 negara menjadi anggota ICA, International Cooperative Alliance, gabungan kooperasi internasional. International Cooperative Alliance, gabungan kooperasi internasional. Itulah perkembangan koperasi di luar negeri atau di dunia. Jadi kamu catat di sana namanya ini, nama koperasinya ini. Nah, di sana nama pelopornya ini, nama koperasinya ini, berdiri tahun sekian. Dicatatnya nanti masuk dalam ulangan harian. Nah, kita lihat perkembangan koperasi di Indonesia. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh Raden Wiratmadja. Pada saat itu beliau adalah patih di Purwokerto. Patih. Dulu kan belum ada presiden. Jadi pemimpin dalam satu daerah itu istilahnya disebut patih. Patih. Sekitar 1896. Ia mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Simpan dulu baru pinjam. Bukan pinjam simpan. Pinjam dulu baru simpan. Dari mana mau dipinjam kalau belum disimpan? Logika kan anakku? Selanjutnya Budi Utomo menganjurkan koperasi untuk keperluan rumah tangga. Jadi Budi Utomo menganjurkan bahwa koperasi itu tidak hanya dalam bentuk simpan pinjam, tapi juga koperasi itu untuk keperluan rumah tangga. Selanjutnya Serikat Islam mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari dengan membuka toko-toko koperasi. Jadi kalau Budi Utomo untuk keperluan rumah tangga, kalau Serikat Islam lebih banyak lagi yang bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari. Caranya dengan membuka toko-toko koperasi. 1915 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan Raja nomor 431 yang mengatur koperasi di Indonesia. Ingat pada saat itu kita sedang dijajah Hindia Belanda. 1930 didirikanlah jawatan koperasi oleh Profesor J.H. Boyke. Sedangkan 1933 diterbitkanlah peraturan perkoperasian dalam bentuk Government nomor 21 yang termuat dalam Stablat nomor 108/1933 yang menggantikan nomor 431/1915. Jadi yang menguasai koperasi pada saat itu masih luar negeri, yaitu orang Belanda, Profesor J.H. Boyke. Sejak itulah koperasi terus berkembang hingga 1930 ada 39 koperasi yang sudah dibentuk dan 1939 sudah ada 574 koperasi. Lihat perkembangannya, hanya selisih 9 tahun koperasi itu sudah berkembang lebih dari 400 sekian.
Ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang, ingat kita dijajah Jepang, nama koperasi pada saat itu berubah menjadi Kumiai. Yang membuat nama koperasi itu menjadi Kumiai tentunya orang Jepang. Nah, pada saat itu Kumiai itu ditujukan untuk orang-orang Jepang. Jadi yang menabung di koperasi orang Indonesia, tapi mencicipi hasilnya adalah orang-orang Jepang. Karena memang kita pada saat itu dijajah Jepang. Jadi semua dikuasai oleh Jepang. 12 Juli 1947 diadakanlah Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Pada saat itu dibentuklah SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi. Dan mulai saat itu 12 Juli disebutlah atau dijadikanlah menjadi Hari Koperasi. Ingat, pendirian SOKRI 12 Juli 47 di Tasikmalaya, yaitu saat Kongres Koperasi. Yang pertama, itulah yang dijadikan menjadi Hari Koperasi sampai saat ini. 1953 diadakanlah Kongres Koperasi kedua di Bandung dengan mengubah SOKRI tadi menjadi DKI, bukan Dono Kasino Indro ya, tapi Dewan Koperasi Indonesia. Jadi SOKRI diubah menjadi DKI. 1961 di Surabaya diadakanlah MUSKOP, Musyawarah Koperasi. Dan 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Jadi banyak perubahan di sana sini yang dilakukan demi perbaikan koperasi tadi. Mengingat bahwa koperasi itu sangat diperlukan bagi rakyat Indonesia ketika itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sehingga saat itu ketika dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perkoperasian itu menurunlah jumlah koperasi dari 64.000 menjadi 15.000 unit. Mengapa? Karena adanya peraturan tersebut. Apa hubungannya dikeluarkan peraturan itu terus koperasinya menurun? Ya, artinya ada beberapa koperasi yang tidak bisa menaati peraturan sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan. Jadi mundurlah kalau tidak sanggup. Oke, 1992 dikeluarkanlah Undang-Undang Koperasi nomor 25 garing 1995 sebagai ganti nomor 16 tadi. 1967 dan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 9 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam. Jadi supaya lebih bagus lagi Undang-Undang Koperasi itu didukung dengan peraturan pemerintah nomor 9 tadi tentang usaha simpan pinjam tadi. Nah, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 2015, jumlah koperasi di Indonesia tercatat sebanyak 209.000 koperasi setelah Undang-Undang Koperasi nomor 25 1992 ditambah dengan peraturan pemerintah nomor 9 garis miring 1995. Jadi perkembangannya lebih pesat lagi setelah gabungan dari Undang-Undang Koperasi dengan peraturan pemerintah. Nah, anakku, demikian sejarah perkembangan koperasi di dunia dan di Indonesia hingga saat ini. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan di grup WA, boleh juga di Japri, tapi lebih baik di grup WA supaya pertanyaan kamu juga merupakan pertanyaan orang lain dan menjadi pengayaan bagi teman-teman. Nah, sebelum Mami akhiri, di sini ada tugas pertemuan kita. Yang pertama, tuliskan pengertian koperasi menurut asal katanya, yang terdiri dari dua kata, co dan operation, menurut Undang-Undang Nomor 25 1992. Oke, itu tadi sudah ada. Yang kedua, tuliskan pendiri-pendiri atau pelopor koperasi di luar negeri, lengkap dengan nama koperasinya dan kotanya, ya. Yang ketiga, tuliskan pendiri-pendiri koperasi atau pelopor koperasi di Indonesia, lengkap namanya, nama orangnya, dan koperasi yang didirikannya. Oke, nakku, sekian pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kita tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Jangan lupa dicatat lengkap tugas yang 3 ini dikerjakan sekaligus dikirim ke Google Suite atau ke CR kita dalam bentuk PDF. Ingat, bentuk PDF.
Diingat suara mama ini, bentuk PDF. Jangan lagi ada mengirim tidak bentuk PDF. Jangan lagi ada yang mengirim ke WA Mami, tapi ke CR atau Google Suite. Oke nakku, salam sehat. Tetap stay at home.